putra semuanya. Pada kesempatan malam hari ini kita akan maknai secara bersama-sama, yaitu tentang hal likoan atau liko. Yang dimaknai adalah berupa pertemuan atau perjumpaan. Di samping kita harus meyakini akan berjumpa, akan bertemu dengan segala sesuatu, dalam hal ini adalah kersa kuasa Allah, ya. Berikut juga dalam hal kita, apa yang kita inginkan, tentunya kita menghendaki terkabul dan kita menemuinya. Nah, inilah salah satunya dimaknai dengan liko. Dalam hal ini ketika kita memohon, berdoa untuk mendapatkan kebarokahan, apakah kita siap untuk menerima kebarokahan tersebut, untuk menemui kebarokahan tersebut? Ketika kita meminta rahmat, ketika kita meminta selamat, meminta kemuliaan, dan itu semua sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita akan menemuinya. Apakah kita siap untuk menemuinya? Ya. Dan apakah kita siap untuk suatu ketika kita kaya? Sebab banyak orang yang begitu kaya tidak siap. Ya, nah dalam hal ini itulah pemaknaan secara contohnya. Dalam hal pemaknaan liko, ya, Al-Qur'an menandaskan beberapa hal, yakni dalam hal pertemuan perjumpaan dengan Allah. Itu langsung dikatakan liko Allah, bertemu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan dalam hal ini adalah Allah, berarti ini sudah mengacu hal yang luas, pertemuan yang memang akbar, pertemuan yang apapun yang diinginkan oleh masing-masingnya itu akan bertemu, ya, baik itu adalah dengan asma wa sifatnya, dengan zatnya, termasuk juga dengan af'alnya. Kemudian juga dikatakan yaitu tentang hal liqa'i rabbi, ya, bertemu dengan kersa kuasa Allah yang ada di alam dunia, Rob dalam hal ini. Kemudian juga dimaknai liqaihi, bertemu dengannya. Nah, nya ini sebagai kata ganti, apa di situ? Ya, tentunya bergantung kepada apa yang kita inginkan. Kemudian ada liqa'ana. Ya, liqa'ana, bertemu berjumpa dengan kami. Nah, kaminya ini apa? Kan begitu. Nah, dalam hal pemaknaan sampai kepada liqa'il akhirah, berjumpa bertemu dengan akhirat. Ya, mau kita yakin, mau kita tidak yakin, mau menghindar ataupun mau menemuinya, yang namanya akhirat pasti datang dan kita pasti menemuinya. Ya, pasti bertemu dengan akhirat. Dan pertanyaannya, sesiap apakah kita dalam hal ini adalah bertemu dengan akhirat, dan bekal apa yang harus kita bawa untuk hal perbekalan di akhirat nantinya. Kemudian sampai kepada pemaknaan liqa'a yaumikum hada, ya, berjumpa bertemu dengan harimu ini. Jadi pada harinya masing-masing apa yang dicita-citakan alhamdulillah tercapai, berarti berjumpa dengan apa yang diinginkan pada waktu tersebut, ya, tertentu. Kita bisa maknai hal yang pertama, yaitu tentang liqa Allah atau pertemuan dengan Allah. Dimaknai Quran surat Al-Ankabut ayat 5. Mangkana yarju liqa Allahi fa inna ajalallahi la'at wa huwas samiul alim. Barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Allah, ya, fa inna ajalallahi la'at, bahwa sesungguhnya ajalan kepunyaan Allah, la'at pasti datang, ajal, ya, dimaknai bahwa waktu yang dijanjikan oleh Allah adalah pasti datang, la'at. Wa huwa samiul alim, maka untuk mengetahuinya adalah dengarkan, perhatikan, biar pada tahu, ya, sampai kepada mengetahui, jangan hanya didengarkan saja, ya. Digabungkan dalam hal ini adalah dengarkan dan ketahui, ya, wa huwa samiul alim. Ya, secara asmaul husna berarti Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui secara asma, secara sifatnya, ya harus bisa kita mendengar dan juga memahami. Di sini dikatakan bahwa tentang hal kana yarju liqa Allah, ya, mengharapkan pertemuan dengan Allah,
dikatakan fa inna ajalallahi la'at, berkaitan dengan ajalan. Yang namanya ajal, ya, ajal di sini dikatakan ajal tidak menggunakan kata wakti, tidak menggunakan kata hinun, tidak, tapi ajal. Yang namanya ajal itu adalah proses waktu yang panjang, nih. Proses waktu yang panjang namun berfase-fase, ada saat-saat tertentu. Misalkan kita tersebut sebagai manusia yang hidup di alam dunia, kan begitu, secara nikmat pendeknya di alam dunia. Ada masa bayi, kan begitu, kita sebut sebagai manusia. Ada masa kanak-kanak, tetap sebut sebagai manusia juga. Ada masa kita remaja, ada masa kita pemuda, ada masa kita bujangan, kan begitu. Ada masa kita berumah tangga, ada masa ganteng, ada masa jelek, ada masa miskin, ada masa makmur, kan begitu, sampai kepada masa tua, dan ada dalam hal ini masa kematian. Nah itulah dimaknai dengan ajalan atau ajalnya masing-masing, sampai kepada bentuk ajalan secara panjang. Tadi secara pendek rohim, secara rahmatnya berarti ini dari awal kita berada di, sebutlah alam ruh, bagi ruh, ya, berada di bumi masih berupa bahan, sampai kepada hadir di alam rahim. Benar, di alam rahim itu juga proses sama, ajalan juga, ya, sampai gubrak di alam dunia, sampai nantinya ada kita di alam kubur, sampai ada nanti di alam kiamat, sampai ada di alam kebangkitan, sampai ada di alam perkumpulan masyar, sampai ada di zamannya nanti hisab, di zaman mizan, dan juga penentuan surga atau neraka. Itulah ajalan kita, itulah ajal kita secara ajal panjangnya. Lah kita baru tahap berapa di alam dunia gitu loh, baru tahap berapa, tahap 2, kan begitu, dari rahim jebrol ke alam dunia, masih panjang zamannya, ya, masanya, ya, saat-saatnya masih harus dilalui, itu masih ada. Nah, dimaknai bahwa hal tersebut adalah la'at, pasti datang, pasti ada. Nah, dimaknai dalam hal ini selanjutnya yaitu Quran surat Yunus ayat 45, ya, 45. Di sini dikatakan tentang hal orang-orang yang rugi, ya, tentang hal orang-orang yang rugi dikarenakan dia mendustakan pertemuan dengan Allah. Nah, secara pemaknaannya, ya, dikatakan Yunus ayat 45, wa yauma yahsuruhum, ya, ta'alam yalbasu illa sa'atam. Nah, saatan di sini saatan yaitu minan nahar ya ta'arufuna bainahum qad kasirul ladzina kadzabu biliqo illahi wa ma kanu muhtadin. Dikatakan dan ingatlah akan hari, ya, wa yauma, dan ingatlah akan hari atau demi hari, ya, yahsuruhum, ya, dikatakan yahsuruhum berarti hasaro yahsuru, mahsuran berarti mahsyar, ya, kita di alam rahim mungkin sendiri, ya kan, mungkin sendiri, di alam dunia sama-sama, di alam kubur sendiri-sendiri, kan begitu. Ketemu laginya di mana? Di mahsyar. Kita meyakini enggak akan bertemu lagi di padang mahsyar? Yakin, dan itu pasti ketemu. Nah, pertanyaannya, kita apa yang dibawa perbekalan kita dari ini alam dunia? Ya, orang tua kita pada zamannya kita di rahimnya, benar, dalam kandungannya didoakan banyak-banyak, kan? Benar, moga si jabang yang jadi soleh karo laki-laki, yang perempuan jadi soleha, moga-moga bermanfaat bagi nusa, bangsa, agama, segala macam. Benar, penuh dengan doa, penuh dengan syarat, ya, sodako, selamatan, dan segala macamnya, ya. Nah, begitupun juga dengan di dunia tuh, perbekalannya apa untuk dibawa ke sana, ke alam kubur, dan apa yang akan dibawa ke alam mahsyar. Jadi dimaknai dengan hasyara atau mahsyar di sana adalah merupakan pertemuan akbar, pertemuan besar di sana. Semua manusia dari zamannya Kanjeng Nabi Adam sampai zaman nanti akhir, ya, kumpul di sana, ya, kumpul di sana. Maka persiapkan, ya, yang ganteng persiapan gantengnya, kan begitu, ya, yang punya baju bagus pakai baju bagusnya, kan begitu,
wali basut takwa. Sebaik-baiknya baju ya takwa. Kan begitu. Ya maka bersiap kan. Dalam hal ini dimaknai, dan ingatlah akan hari di waktu Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan mereka, ya suruhum, ya, mengumpulkan mereka. Ta'alam yalbasu, bahwa mereka di sana dikumpulkan itu seakan-akan bahwa mereka itu tidak pernah berdiam, ya, baik itu adalah di alam kubur ataupun di alam dunia, ila sa'atan minan nahar. Tuh. Seolah-olah mereka tidak pernah tinggal di dunia ataupun di alam kubur itu terkecuali hanya sesaat di siang hari. Di ayat lain dikatakan hanya sesaat di pagi hari. Di ayat lain juga dikatakan hanya sesaat di sore hari. Tapi ini untuk mahsyar di siang hari, dan gambarannya jelas bahwa di mahsyar konon katanya panas, matahari seperti halnya ada di ubun-ubun kita. Kita apa dia? Apa mereka? Mereka. Kita orang beriman ngapain kepanasan? Ya. Ada rahmat yang menaungi, alhamdulillah, begitu. Nah, di sini dimaknai bahwa mereka, ya, dikumpulkan di padang mahsyar itu seakan-akan mereka tidak pernah berdiam di dunia ataupun di alam kubur, melainkan hanya sesaat di siang hari saja. Nah, kemudian ya ta'arufuna bainahum, bahwa mereka semuanya adalah saling berta'aruf, saling berkenalan. Alhamdulillah. Iya tah? Baik di dunia kita juga adalah bertaaruf kan, ya, mau beda suku kan begitu, mau beda keturunan, mau beda marga segala macam, ta'aruf, bener. Yang dibutuhkan ta'aruf, perbedaan mah biasa, ya, karena yang namanya kesamaan ya kepunyaan Allah, perbedaan juga adalah kepunyaan Allah. Jadi ngapain mempermasalahkan perbedaan? Nah, dalam hal ini bahwa sesungguhnya rugilah orang-orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Allah dan mereka tidak mendapat petunjuk. Itulah penyebabnya. Dikarenakan mereka tidak memiliki petunjuk. Petunjuknya sudah ada tapi tidak mau digunakan atau tidak mau diambil atau tidak mau belajar. Itu permasalahannya. Kalau kita yakini bahwa Al-Quran adalah petunjuk isinya, sudah tahu kan itu adalah petunjuk, kenapa tidak digunakan? Kemudian pemaknaan Quran surat Al-An'am ayat 31. Qad kasiral ladina kadzabu biliqa'illah. Ya, sungguh telah rugilah orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah. Nah, dikatakan hatta idza za'at humus sa'atu bagtatan. Ya, yaitu sehingga apabila saatnya datang kepada mereka, yaitu dengan secara tiba-tiba, ya, qalu, mereka semuanya berkata dalam hal ini, ya hasrotana alama farotna fiha wahum yahmiluna auzarohum ala zuhurihim, ya, ala sa'a ma yazirun. Dikatakan sehingga apabila saat itu datang, dimaknai dengan kiamat, dengan mahsyar, dengan di alam kubur dan segala macamnya, saatan, ya, mereka dengan tiba-tiba semuanya berkata, alangkah besarnya dalam hal ini adalah hasrotana, penyesalan kami, ya, menyesal yang terjadi. Jadi kerugian yang didapat tidak mengharapkan bertemu dengan Allah, mereka menyesal karena mau nggak mau pasti bertemu. Kenapa tidak engkau persiapkan? Ya, canangan sudah ada, instruksi sudah ada, kenapa nggak dipersiapkan? Kan begitu. Ya, yang terjadi adalah penyesalan. Kemudian alama farotna, dan dalam hal ini penyesalan tersebut yaitu diakibatkan karena kelalaian. Ya, kelalaian. Di sini lalai atau lupa, ya, dimaknai dengan farot. Ya, farot mengacu kepada kealpaan, ketidakhadiran, juga kesia-siaan atau menyia-nyiakan. Jadi lalainya bukan lalai karena hal lain, karena ada kesibukan, itu namanya gofilin nantinya, atau gofilun, ya, gofla. Nah, ini mah menggunakan kata farot, ya, atau faroh. Sebutlah dalam hal ini adalah berupa menyia-nyiakan, sudah ada tapi disia-siakan, tidak segera digunakan. Nah, sedangkan hasrota itu mengacu kepada, dalam hal ini penyesalan, ini mengacu kepada posisi atau keadaan dia lemah di sananya. Penyesalan sih, ya, lemah, letih, lesu, segala macam, sedih, murung, ya, bermuram durja, penuh penyesalan. Di akhirat
Ya. Jadi alangkah besarnya penyesalan kami terhadap kelalaian kami tentang saat itu. Dan yang terjadi sambil mereka adalah yahmiluna, sambil memikul apa yang dipikulnya auzarohum, yaitu dosa-dosa mereka, di mana ala zuhurihim, di punggung masing-masing, di punggung mereka masing-masing, ala sama yazirun. Ya, dan ingatlah betapa buruknya apa yang mereka pikul. Ya, jadi terlihat perbedaannya. Ya, di masyar orang yang beriman mata aruf kan begitu. Bro, ngapain bro? Iya, nongkrong di sini. Masyar guys. Oh iya masyar ya. Tadi dikubur berapa lama? Gua kan mati duluan ya. Iya, kayaknya cuma sehari. Enggak, setengah hari. Siang doang kan kita. Sebentar kan. Iya ya. Di sini lama banget ya. Di akhirat ini perasaanku harinya kok nggak 24 jam di masyar. Ya emang begitu. Jadi alam dunia itu sebentar banget dibandingkan dengan alam akhirat, apalagi dengan alam mahsyar. Ya, jangankan dengan mahsyar, dengan alam kubur pun. Sok kita mati sekarang, terus kiamatnya nunggu berapa ribu tahun lagi. Ya, lebih lama di alam kubur. Ya, itulah. Jadi ajak kesengko-sengko apa. Hidup di alam dunia ini apa tuh? Translator apa tuh? Kesengko-sengko. Jangan terlalu deh, gitu loh. Hidup di alam dunia biasa aja, ya biasa aja, ya lucu ketawa, nggak usah guling-guling gitu loh. Iya, ya karena kan ada yang memaknai dunia ini panggung sandiwara, ya sandiwaranya lucu ya biasa aja ketawa, jangan guling-guling gitu loh. Ya sedih aja, jangan sampai bunuh diri, wow, motong leher segala macam saking sedihnya, gantung diri, biasa aja, sedih aja, ya miskin aja, kaya aja gitu loh. Ya jangan miskin berlagak kaya, apalagi kaya berlagak miskin, wah itu mah nggak wajar. Ya, jadi yang terjadi mereka saling bingung, mereka orang-orang kafir di mahsyar, lah kita mah enjoy. Ya, orang-orang kafir penuh dengan penyesalan, mereka jangankan mikirin ngobrol, nyesel yang terjadi mereka karena menyia-nyiakan petunjuk, menyia-nyiakan instruksi bahwa akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya nyesel, kita mah asik, ya kan? Cuma sayangnya nggak dikatakan di situ bahwa ada kedai kopi gitu loh. Ya, nanti di surga adanya, ya, minum makan bebas di sana. Awas, jangan, boleh nanya enggak? Kalau bawa sendiri kopinya dari sini boleh enggak? Jangan, ya, repot banget, mau mati aja bawa kopi. Ya, bawa dispenser nantinya, nyoloknya di mana? Bawa baterai. Ya, kita maknai selanjutnya liqa'il akhirah, pertemuan dengan hari akhir. Ya, hari kita ini miskin, ya mengharapkan dengan hari akhirnya miskin berarti kaya, siap enggak ketemunya? Ntar begitu siap jantungan. Ya, aduh gua kaya kaget nih, jantungan, ya mati. Ya nggak jadi kayaknya. Dimaknai Quran surat Al-Mu'minun. Ya, kita ambil Al-Mu'minun ayat 33. Dikatakan ini apa penyandaran ya, penyandaran bersama orang-orang kafir. Ya, wa qalal mala'u min qaumihil ladzina kafaru wa kadzabu biliqa'il akhirati wa atrafnahum fil hayatid dunya ma hadza ila basarum mislukum ya'kulu mimma ta'kuluna minhu wa yasrobu mimma tasrobun. Dan berkatalah pemuka-pemuka yang kafir di antara kaumnya, ya, biarkin ya, dalam arti adalah orang-orang pemuka kafir. Yang jadi permasalahannya udah pemukanya kafir, tokoh masyarakatnya kafir, kitanya sebagai rakyatnya kafir. Nah ini jadi masalah ya. Ada lagi tokoh masyarakatnya kafir ngajak-ngajak, kok kafir ngajak-ngajak, ya makar kok ngajak-ngajak, gitu kan, benci ke orang kok ngajak-ngajak, sendiri aja gitu loh, kalau berani mah kan begitu, ya. Dan berkatalah mereka pemuka-pemuka orang yang kafir di antara kaumnya dan yang mendustakan akan menemui hari akhirat dan yang telah kami mewahkan mereka dalam kehidupan dunia. Nah, 3 hal nih, ya, 3 hal, yaitu tokoh masyarakat yang kafir dan juga tidak meyakini, dalam hal ini mereka mendustakan, ya kafaru, ya mendustakan tentang hal akhirat,
dan juga yang sudah kami mewahkan mereka dalam kehidupan dunia. Kan begitu? Ya. Masuk akal nggak? Masuk ya? Iya. Gua aja kaya nggak ngaji lagi nggak apa-apa kok. Ya ngeluh ngaji nggak kaya-kaya, udah jangan ngaji lagi, kerja aja lembur, nggak usah ngaji gitu kan? Beneran, fakta Quran ngomong begitu. Dan semuanya kisah yang memberontak, yang makar kepada para rasul adalah mereka tokoh masyarakat dan orang-orang yang sudah dimewahkan di kehidupan alam dunia. Tokoh masyarakat yang berpengaruh, terus juga orang-orang kaya. Kan begitu. Kurang kaya apa Nabi Soleh? Kurang kaya apa di situ adalah kayak Nabi Hud segala macam. Kurang pinter apa? Yang debatnya orang pinter, orang kaya, tokoh masyarakat yang berpengaruh, para orang tua, tokoh agama. Ya, ini Al-Quran mengatakan hal seperti itu. Jadi jangan heran kalau awalnya pemberontakan ya terjadi diakibatkan yaitu pemuka kafirnya, malaunya, ya, para penguasanya, penguasa kaum. Dan yang terjadi bahwa mereka berkata yaitu bahwa orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu, bastarum mislukum, ya. Bahwa orang tersebut atau rasul tersebut minum dari yang kau minum dan makan dari apa yang kamu makan. Jadi ya makan sama dengan kita, minum sama dengan kita. Ya itulah. Ya, ngapain taat ke dia? Kan begitu. Ya, sama-sama manusia kalau taati biasa aja. Kan rusuh namanya. Ya, mendustai kerasulan. Berawal dari mendustai kerasulan, yang terjadi adalah apa yang dibawa rasulnya juga pasti akan didustai, baik Qur'annya maupun petunjuknya maupun secara instruksinya untuk beriman kepada Allah juga didustai karena tidak suka kepada orangnya. Dan kita sangat diperintahkan dalam hal ini adalah untuk mencintai apa yang disampaikannya. Ya, ibadah jangan sampai melihat sosok makhluknya, tapi lihatlah apa yang disampaikannya. Benar. Sebab kalau urusannya melihat sosoknya terlebih dahulu, wah yang nyampeinnya nggak ganteng, males, mending Ustadz Ono aja ganteng, ya mending Ustadz itu aja nggak ganteng juga lucu, ngajinya enak, ya banyak ketawanya, tuh kan? Yang dilihat sosoknya, ya coba pendidikannya, pengajarannya, ya, iya dah. Dosen mana yang lucu? Dosen semuanya kejam semua karena mengajarkan ilmu. Dosen lucu ada? Dosen lawak mungkin ya, enggak ada. Dosen semuanya killer, ya enggak nurut, nilai hancur, ya. Ya iya, dosen lucu mana? Emangnya guru masih ada yang lucu? Guru SD, guru SMP, kan begitu. Daripada guru itu killer, dosen killer semua, ya karena urusannya dengan masa depan, udah dengan nama baik sih itu universitas, kan begitu. Lah sama ustaz juga killer semua, ya kan begitu. Enggak taat, neraka lo. Killer kan? Terkecuali orang kaya deh nggak apa-apa deh, rajin zakat yang surga. Enak aja. Tetep ya, mau orang kaya mau enggak, miskin segala macam, memang surga pilih-pilih orang, neraka pilih-pilih orang. Ya, ya hanya kaya masuk surga gitu. Ya mending kaya aja. Ya tak? Ya iyalah mending kaya lah. Ini daripada miskin nggak masuk surga. Lebih repot lagi ya. Ya Pak Peri ya. Udah miskin neraka lagi, sial banget gua. Ya mending kaya masuk surga. Ya iya, mudah kaya mati masuk surga, wah enjoy banget itu. Sampai kepada pemaknaan dalam hal ini adalah liqa'a yaumikum hadza. Nah, pertemuan dengan harimu ini, ya dimaknai apa yang dibaca oleh Al-Qiro. Ambil kita awalnya yaitu tentang hal Al-An'am ayat 130 yang sudah kita pernah bahas. Ya ma'sarul jinni wal ins alam ya'tikum rasulun minkum yakhusuna alaikum ayati wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza qalu sahidna ala anfusina wa gharatumul hayatud dunya wasahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Wahai golongan jin dan manusia, ya masyarul jinni wal ins kategori berarti ini bisa mengacu langsung jin, oke, manusia oke, bisa mengacu secara akal, oke, bisa mengacu kepada jinni berarti
akal, karena akal mah nggak ada yang lembut, semuanya keras, iya tak? Sedangkan ins adalah kelembutan, perasaan semuanya nggak ada yang kasar, perasaan mah lembut, kan begitu. Bisa juga mengacu adalah jini laki-laki, insi perempuan, jini zohir, insi batin. Jadi jika dua kata ini jin dan ins digabung, ya, jinni wal ins, ini berarti pemaknanya luas. Belum datangnya kepadamu yaitu rasul dari golonganmu sendiri, baik itu yang keras maupun yang halus, ya, baik itu dalam kategori yang memberikan akal secara akal paham maupun secara kelembutan perasaan, ya. Oke, dikatakan dari golongan jin dan manusia nggak masalah, walaupun dari golongan jin tetap utusannya adalah manusia utamanya, ya, yaitu wayunzirunakum liqa ayaumikum hadza, ya, bahwa sebelumnya dikatakan yaitu rasulun minkum yakhusuna alaikum, yang mengisahkan kepadamu, menceritakan kepadamu, ya, mengkososkan kepadamu, yaitu tentang hal ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, atau tentang tanda-tanda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dimaknai wayungzirunakum liqa ayaumikum hadza, agar engkau semua dalam hal ini adalah, ya, mendapatkan peringatan, yaitu tentang hal pertemuan dengan harimu ini. Nah, ini harimu ini berarti luas pemaknanya, baik di dunia, di alam kubur maupun di akhir fase-fasenya, tergantung, ya, apa yang diinginkan dan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apa yang mereka katakan, qalu syahidna ala anfusina, mereka kekeh bersaksi atas diri mereka sendiri, tidak mau mendengar peringatan orang lain, tidak mau mendengar peringatan Rasul, tidak mau dalam hal ini mereka membaca kisah-kisah ataupun memaknai kisah-kisah tentang hal yang diayatkan dalam Al-Quran. Dan dalam hal pemaknaan secara ulil albab kita bisa maknai, yaitu Quran surat Yusuf ayat 111, ya, laqad kana fi qasasihim ibrotul li ulil albab, ya, bahwa sesungguhnya pada kisah-kisah mereka, kisah para rasul, kisah para kaum, ya, kisah suatu zaman, kisah suatu kurun manusia, ya, kisah-kisah ibrotul li ulil albab, terdapatlah dalam hal ini adalah pelajaran ibroh li ulil albab bagi orang-orang yang memiliki akal faham, akal sehat, akal waras. Sebab banyak orang yang hanya memaknai sebuah kisah kerasulan hanya sebatas cerita saja, tanpa mereka menggunakan akalnya. Ada apa sebenarnya kok Allah mengabadikan, ya, kisah tersebut? Kisah yang baik, oke, nggak masalah. Lah kisah Yunus melarikan diri dari tugas sampai ditelan sama paus gitu loh, sampai sekarang nggak dihapus, masih diabadikan dan semua orang tahu gitu loh. Kejelekan Abu Lahab, Abu Jahal, segala macam sampai sekarang masih diabadikan di Al-Quran. Ngapain semua orang tahu kejelekan? Bahwa itu adalah ada ibroh tersendiri liulil albab. Jadi dalam hal ini sangat wajar jika golongan jin dan manusia banyak yang ingkar, banyak yang rugi, ya, tidak mempersiapkan diri dalam hal pertemuan, karena ya itu dia, ya, cerita hanya sekedar cerita tanpa bisa diambil amanatnya, pesannya apa gitu loh, ya. Dan dalam hal ini mereka kekeh tidak mau dinasehati, tidak mau diarahkan, ya, syahidna ala anfusina, kami mah tetap pada persaksian kami sendiri. Dan ternyata ketika mereka bersaksi terhadap diri mereka sendiri, ya, terdapatlah dalam hal ini adalah godaan alam dunia, bahwa godaannya secara anfus, ya, dimaknai dua hal, jiwa raga. Tuh. Yang namanya jiwa godaannya setan, yang namanya raga godaannya dunia. Jadi manusia secara jiwa raga godaannya adalah dunia dan setan. Tuh, bersatu semuanya jiwa raga dalam diri kita manusia, sebutlah moko, kan begitu. Kesannya satu, musuhnya dua, ya. Jadi bagaimana? Berani satu lawan dua?
ya kan? Ya seberani-beraninya sesaat. Kalau berkelamaan lempo guys, kan begitu, capek guys. Makanya dibutuhkan adanya penjagaan, pendampingan, rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu, karena kita dirempuk, dikeroyok, ya. Dalam hal ini, wala putra semuanya dimaknai tadi Al-An'am 130, ya, sampai kepada Al-A'raf 51. Allazina ta'uzuna dinahum lahwan walaiban wa gharathumul hayatud dunya, ya, yaitu orang-orang yang menjadikan agama, yaitu agama mereka sebagai bahan main-main dan juga sendau gurau, bercanda. Ayatnya buat bercandaan segala macam, bukan bercanda lucu-lucuan, tapi dalam hal ini hanya dianggap sebagai kisah biasa, hanya sebagai dianggap petunjuk biasa tanpa dijalankan, gitu loh. Tahu petunjuknya tapi enggak dijalankan, ya. Jangankan mengenai hukumnya Allah Al-Quran, lah rambu di jalan saja kalau tidak kita patuhi aja kita diperipit, iya enggak? Ya iya, sama aku juga begitu. Yang punya petunjuk yang ngamuk, marah nantinya, ya. Udah tahu khomer jangan diminum, lalu bahkan buat mandi. Kalau mau mandi khomer di surga di sana, ya iya nanti. Ya, kemudian fal yauma nansahum kama nasuliko ayaumihim hada, ya, wa makanu bi ayatina yajhadun. Maka pada hari ini kami melupakan mereka dikarenakan mereka melupakan pertemuan dengan hari ini. Loh, jadi balasannya impas, gitu loh. Allah Subhanahu wa Ta'ala melupakan mereka. Karena apa? Karena mereka melupakan tentang pertemuan ini, ya, lupa. Walaupun sifat tabiat manusia lupa, hilaf, salah, dosa, ya jangan terlalu banget deh. Masa sama akhirat lupa sih, gimana? Ya, iya tak? Masa pulang ke rumah lupa? Iya tak? Masa dapur sendiri lupa? Mah, dapurnya sebelah mana ya? Jek, kan bikin sendiri masa lupa? Iya, ingetnya dapur yang ono. Oh, siapa? Oh kan, jadinya kan masalah. Ya iya, ketahuan. Awas loh, manusia itu ada apesnya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala kuasa untuk memuliakan dan menghinakan hanya dengan hal yang sepele, nggak sengaja ngomong kebongkar. Itulah berarti jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghinakan seseorang. Hati-hati, makanya jangan main-main dengan ayat-ayat Allah, ya. Bohong-bohong aja ngaku gitu, jangan bohong ditutup-tutupin gitu, nanti kebongkar juga, ya. Itu caranya Allah untuk memuliakan seorang, gampang gitu, ya. Bener, ya. Miskin misalkan sampai saat ini, ya, susah untuk kayak segala macam lah, pulang dari pengajian nemu karung isinya emas, siapa tahu kan begitu. Ya iya, ya, ya mas siapa, mas Dewo, mas apa, serah. Iya Mas Panji kayak, ya. Nah, nggak tahu nih Mas Awi, bisa nggak Mas Awi ini? Nah, jadi permasalahannya yaitu karena ayat-ayatnya Allah dijadikan sendaguro, dijadikan mainan, ya. Dan juga telah ternyata bahwa kehidupan alam dunia telah menipu mereka dengan dijualnya ayat-ayat Allah, kan begitu. Dengan istilahnya ini penerangan tuh dalam loh, penerangan ini jero dalam, ini isi bukan kulit, ini mahal, wani piro, maharnya berapa, raimu, kan begitu. Terusin aja gitu lah, ya. Ngaku sih nggak jual ayat, tapi segala kali komersilkan. Yang penting main ke rumah aja, ntar bawa kresek, ya udah paham itu tujuannya, ya. Awas, tauhid nggak seperti itu, ya. Kemudian bisa kita mengacu kepada likoana, ya, pertemuan dengan kami. Sini, pertemuan dengan kami, apa yang dimaknai di sini? Hal yang pertama, innal ladzina la yarjuna likoana, ya, bahwa sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami. Kami berarti tidak mengharapkan rahmatnya Allah, kebarokahannya, keselamatannya, ya, tidak mengharapkan adanya sifat baik, akhlak baik, ya pokoknya kami baik secara tidak mau menemui kebarokahan dunia ataupun kebarokahan akhirat, ya, ataupun alam kubur, komplit di sini.
la yarjuna liqa'ana. Ya, tidak mengharapkan, tidak ngarep-ngarep, tidak menanti-nanti, ya, tidak serius dalam hal ini menunggu, ya, mempersiapkan diri dalam hal bertemu dengan kami kersa kuasa Allah. Di sini dikatakan warazu bil hayati dunya watma'anu, ya, watma'annu biha walladzina hum an ayatina ghafilun. Nah, siraka ayati ghafilun lagi. Ya. Kemudian dikatakan bahwa sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami, ya, dan merasa puas dengan kehidupan dunia serta merasa tentram dengan kehidupan tersebut atau kehidupan di dalamnya, dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami. Pemaknanya seperti ini, ya, bahwa sungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami, ya, warodu di sini menggunakan rodu, ya, ridho. Nah, diartikan dengan senang hati, puas hati, tapi di sini permasalahannya bil hayati dunia, terhadap urusan kehidupan alam dunia. Ridho mah bukan kepada dunia, gitu loh. Ridho mah tetap kepada kersa kuasa Allah, bahwa mencanangkan dalam hal kehidupan dunia yaitu adanya pertemuan. Ketika engkau ketika engkau orang kaya bertemu dengan orang miskin, ngapain? Santuni, bantu mereka, duafa orang yang lemah, kan begitu. Jangan hanya ridho di kehidupan dunia aja. Wah, ridho gua kaya udah cukup buat sendiri mah, buat masa depan sendiri mah cukup, buat keluarga mah cukup, buat bekal tua mah cukup, ya, merasa puas, merasa senang hati. Kemudian wat ma'anu, nah, dan merasa tentrem, ya, wat ma'anu, toma'an, yatma'ana, berarti secara bentuk fi'il masdarnya berarti mutmainah, bentuk secara nafsunya mutmainah. Di sini memang dikatakan mutmainah, tapi biha, yaitu dalam hal kepuasan dunia. Jadi urusan ridho, urusan mutmainah bukan urusan alam dunia. Ini urusan hati yang berkenaan dengan bidati sudur yang kau diperbuat dengan ulil albab. Ridhonya juga dengan akal waras, dengan akal faham, dengan akal sehat. Itu berkenaan dengan masa depan nanti, masa depan yang panjang, pertemuan yang besar di akhirat, kan begitu. Nah, kemudian dimaknai yaitu bahwa mereka melalaikan ayat-ayat kami. Kita masuk kepada pemaknaan. Tadi dikatakan alhamdulillah saya mah harta cukup buat sendiri mah, dengan istri buat bekal tua mah alhamdulillah, buat anak ada, ya, alhamdulillah udah cukup deh. Berarti kan merasa puas, tentram. Bener. Saudara datang, ngapain lo? Pinjam duit, kerja sono. Ya karena masa puas sendiri, masa tentram sendiri, nggak mau diganggu. Rasul datang pun, ngapain lo? Gua udah tentram nyembah ini, udah cukup dalam dunia, keduniaan gua udah cukup, ngapain nyembah ganti Tuhan, ya kan? Zaman dulu kan, zaman sekarang juga sama, udah nggak ngaji lagi, gua mau kesono aja, tinggal beli matengan aja, tinggal mahar sekian juta, beres kok, nyaman kok, kaya kita, usaha lancar kita, nggak usah ngaji lagi, ngaji YouTube aja, kan begitu. Sama Syekh Google radhiyallahu an. Iya. Iya, ya biarin. Ya. Dan yang terjadi mereka puas segala macamnya, tapi yang terjadi mereka melalaikan ayat-ayat kami. Iya kan? Melalaikan ayat-ayat kami. Gitu. Karena dalam hal ini berkaitan dengan sebaik-baiknya orang adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Lah engkau hanya cukup untuk sendiri, untuk masa depan sendiri, keluarga, untuk kesosialannya mana, untuk ke masyarakat jabatannya mana, untuk kaum duafanya mana, kan begitu. Iya tak? Ongkoh kaya raya, saldonya miliaran katanya, iya kan? Lah beli pasir 1 dam, beli semen 10 sak, masa nggak mampu? Yang disalahin ke pemerintah, jalannya jelek segala macam. Lu kan kaya, duitnya banyak, benerin apa? Bener? Ya iya begitu, udah tahu banyak maling, udah tahu pos rondanya jelek, nggak ada yang nungguin, lu kan kaya, benerin lu pos kamling, bayar kalau perlu itu tim keamanan, kan begitu, kan lu kaya. Ya, jangan merasa puas, jangan merasa tentram hanya untuk sendiri saja, dan senyatanya kau melupakan ayat-ayat Allah. Gampang ya?
Ya iya, makanya jangan puas pada posisi sendiri, jangan nyaman pada rutinitas yang ada gitu, bikin terobosan. Ya harus jadi manfaat bagi orang lain. Gitu loh. Ya, tenaga kuat segala macam, ayo berani berapa, wani piro, bayar tenaga saya, bayar keahlian saya. Wah, ya namanya nggak ada amalnya. Semuanya selesai di alam dunia. Engkau punya kecerdasan, dibayar, selesai. Ya, punya kemampuan, dibayar, selesai. Bahkan sampai punya keimanan pun dibayar kontan, selesai. Ya, saya mesantrennya 20 tahun loh, masa ngajar begitu nggak ada honornya, kasih 20 juta, selesai udah. Untuk akhirat nol. Iya, seperti itu. Untuk akhirat nol. Jadi seolah-olah dia banyak amalnya, banyak pahalanya, ternyata nol. Ya, itulah karena dalam hal ini dikatakan waladinahum an ayatina ghafilun. Tuh, bahwa nyata keadaannya mereka itu adalah orang-orang yang terhadap ayat-ayatnya Allah lalai, lupa. Nah tadi farot, sekarang ghafilun, ya ghafala, yang mengacu kepada bighafilun, melalaikan, melupakan, dikarenakan suatu keindahan, yang dikarenakan suatu godaan tertentu. Gitu loh. Yang seharusnya rumput sendiri lebih hijau, ngurusin rumput tetangga. Nah itu loh. Ya, itu ghafilun. Ada yang memang menarik pandangan kita, gitu loh. Yang memang itu sesuatu yang batil lah, kenapa dijalani? Ya, jadi ada daya tarik yang lebih menarik gitu, magnetiknya. Magnetik apa magnitudo? Magnitudo mah gempa ya urusannya ya. Magnitudo. Kemudian jika dimaknai selanjutnya yaitu tentang hal Al-Furqan ayat 21. Tadi Yunus ayat 7 ya. Selanjutnya Al-Furqan ayat 21 dikatakan, berkatalah orang-orang yang tidak menanti pertemuan dengan kami, ya. Wa qala ladina la yarjuna liqa'ana laula unzila alainal malaikatu au naro rabbana. Ya. Berkatalah orang yang tidak menanti pertemuan dengan kami, tidak mengharapkan pertemuan dengan kami, mengapakah tidak diturunkan kepada kita atau kepada kami itu malaikat? Ya, kenapa manusia yang makan sama makanannya, minum sama minumannya, bahkan berjalan di pasar segala macam, ya kan, ketemu macet-macet gitu loh. Coba malaikat, tolnya macet juga, wah tenang, malaikat terbang, kan begitu? Ya, iya tak? Ngapain ustadz lokal? Ada ustadz luar negerian. Sama itu semaknaan. Al-Quran menyandarkan langsung ke malaikat gitu loh. Ya, yang wah gitu loh. Iya tak? Kemudian dimaknai wanaro robana. Kenapa kita tidak bisa melihat Rob kita, Tuhan kita? Sedangkan agama yang lain atau agama kita terdahulu gitu kan, kata mereka Robnya ada jelas, Tuhannya ya nampak. Nah ini Allah mana? Wah main-main nih agama Rasulullah Muhammad macam-macam nih, kan begitu kenyataannya enggak. Nah, bahwa sungguhnya mereka dalam hal ini adalah laqadistakbaru fi anfusihim wa atau utuwang kabiro. Ya, udah lengkap banget ini, udah atau utuan. Jadi udah melampaui batas itu kelewat jauh banget gitu loh. Iya overload, udah overload. Ya kalau over aja, udah overload banget gitu loh. Kesini ngajinya, sana aja, sana ke sana, jauh banget. Ya, batasan desa tuh ini, batasan kelurahan ini, ngapain geser lagi? Besok bablasan sampai ke Irian Jaya dibatasin desa gua katanya. Waduh, ya. Jadi ya kalau melampaui batas ya cukup dikit aja gitu loh, biar balik laginya cepet gitu kan? Iya tak? Iya loncat pagar gampang lah. Halaman orang loncat lagi kan begitu. Lah ini udah loncat pagar, masuk halaman, buka pintu, kunci, masuk kamar, ketahuan, bingung larinya. Itu permasalahannya tuh. Udah melampaui batas, ya batasnya dilampaui jauh banget. Iya. Aduh repot ya. Ya maklum nama-nama juga orang yang tidak mengharapkan pertemuan kok, layar juna. Ya. Jadi bahwa mereka itu sungguh mereka memandang besar tentang diri mereka dan mereka benar-benar melampaui batas. Itulah permasalahannya. Jadi mereka itu merasa diri itu akbar, gitu loh, kabir. Ya, dikirim utusan manusia nggak maunya malaikat. Elit banget kan? Emang lu bangsa apa? Bangsa manusia. Lah kalau lu lagi jalan terus jatuh, apa yang nolong malaikat? Malaikat bisa enggak sih nolong? Ya,
Masa malaikat mana yang bisa nolongin jatuh segala, bangun, ayo kita dipapah segala macam. Gak ada yang beda jenis. Ya. Terus kalau dimaknai di sini, sungguhnya mereka orang-orang kafir itu memandang besar tentang diri mereka sendiri. Lu siapa? Gitu loh. Lu siapa? Ya. Dihadirkan sosok utusan manusia, ya karena engkau manusia. Ya, mengharapkan malaikat. Ya. Dalam hal ini dikarenakan dalam hal ini adalah mereka yang memang keterlaluan, ya. Kemudian dimaknai Yunus ayat 15 juga, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang nyata, ya, ayatan bayinan, ya. Orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami berkata, datangkanlah Al-Quran yang lain dari ini atau ganti. Nggak senang saya seperti ini. Saya biasa nyembah Tuhannya banyak. Masa yang bawa Tuhan satu, nggak seneng, ganti. Yang agama yang sekiranya Tuhannya banyak gitu loh, jangan satu aja gitu loh. Ya, masa sih lagi asik-asiknya makan siang sholat. Ya, ada nggak itu perintah yang nggak usah sholat lagi gitu loh. Udah tengah malam enak asik nyubuhin lagi dingin segala macam, suruh bangun subuh. Ada nggak ayat yang sekiranya yang nggak apa-apa deh nggak bangun subuh lagi gitu loh, saat subuhnya jam 10 aja gitu loh. Ya itulah dikarenakan ya tadi Rasulnya didustakan, benar, sehingga apa yang dibawa oleh Rasul pun pasti didustakan, ya. Dan yang terjadi dalam hal ini katakanlah tidaklah patut bagiku mengganti dari pihak diriku sendiri, ya, tidak berhak, karena itu adalah haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku, ya. Sungguhnya aku takut jika mendurhakai Robku pada siksa hari yang besar. Tuh. Jadi dalam hal berliqa'ana, mengharapkan perjumpaan dengan kami, ya itu penting. Jangan sampai kita layar juna liqa'ana, tidak mengharapkan perjumpaan dengan kami karena kuasa Allah. Nah, dimaknai dengan jangan merasa puas dalam kehidupan dunia saat ini. Tingkatkan. Jika maslahat bagi diri, mohon untuk maslahat untuk keluarga besar. Jika itu sudah ada, mohon juga kepada Allah untuk maslahat untuk umat. Kan begitu. Ya. Jadi tingkatkan. Jangan nyaman posisi sebagai santri saja. Tingkatkan, duduki ini mimbar. Tinggal duduki aja kok susah, dudukin aja. Udah, mau ngapain kek? Yang penting dudukin mimbar. Ningkat dari santri menjadi guru, kan begitu, menjadi pengajar. Ya saya nggak bisa segala macam, dicoba belum? Ya tadi saya nggak bisa, dicoba belum? Kalau dicoba terus pingsan, nah kan baru besok coba lagi gitu loh. Besok pingsan lagi, ya udah bawa ke ICU gitu aja selesai. Kan belum dicoba. Iya, panggil ambulan. Atau yang pakai protokol kesehatan, COVID yang datangnya, tim COVID. Astaga, kenapa ini kena corona? Bukan, apa dia? Jadi dalam hal ini, para putra semuanya bisa dimaknai selanjutnya hal yang kelima, berarti ya, hal yang kelima tentang liqa'ihi, pertemuan dengannya atau dengan dia. Nah, dimaknai Al-Ankabut di sini, juga Al-Kahfi. Al-Kabut ayat 23. Dikatakan waladina kafaru bi ayatillahi wa liqaihi ulaika ya'isu mir rahmati wa ulaika lahum adzabun alim. Dan orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, ya, bi ayatillah di sini, dan juga pertemuan dengannya. Apa yang dikatakan ayat, jika itu suatu janji, maka janji itu akan ditepati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita tinggal mempersiapkan diri gitu loh, untuk siap berjanji dan siap bertemu dengan janjinya Allah. Katanya janjiin surga, mana sih surga? Oh ini, alhamdulillah, karena ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Pengen surga, oh gampang, iman takwa, jalani iman takwanya, ntar dapat surga. Lah ini pengennya doang surga, iman takwa nggak jalanin, ya sama halnya dengan ingkar kepada pertemuan, mendustai pertemuan yang terjadi, ya rugi. Iya ya, suruh iman takwa tak dapat surga, nggak iman takwa, ya udahlah neraka aja. Itu cuma apa? Ya daripada nggak masuk neraka.
mau dimasar saja gitu, nggak ada temennya. Temen yang lain udah surga udah neraka, lalu dimasar aja, terada culik loh. Ya, ada culik nantinya. Tuh, berarti culiknya nggak masuk neraka juga. Ya nyuliknya mau nyulik lu ke neraka kali, kelamaan sih nggak mau tutup pintunya. Nah, bahwa dalam hal ini orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayatnya Allah dan pertemuan dengannya atau dengan dia, dengan kuasa kuasa Allah, bahwa statusnya adalah ulaika ya'isu mirrahmati, ya'isu ya'asa, putus asa mirrahmati, dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, gambarannya orang yang putus asa terhadap rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana sih? Ya, ketika dia mentok segala usaha, segala modal dan segala macam, putus asa, udah, dia lupa bahwa ada rahmat Allah yang bakal menolong dari arah manapun, gitu loh. Ya, permintaan Allah cuma satu, gitu loh, buang egois, gitu loh, buang kecerdasan segala macam, buang, pasrahkan semuanya. Ya Allah, dengan kecerdasan ini gua tetap nggak mampu, ya Allah, dengan kekuatan tetap nggak mampu, teman-teman gua nggak bisa nolong, ya Allah, ya udah ya Allah, gua pasrah, terserah engkau ya Allah, aku pasrah kepadamu. Nah, itu yang ditunggu oleh Allah. Ya, lu nyerah, gitu loh. Tenang aja, gua masih ada temen, tenang aja, gua masih ada akal, tenang aja, gua masih punya teknik segala macam. Allah juga bodoh amat, gitu loh. Ya, karena engkau masih beriman ya kepada akal, kepada nafsu, kepada kemampuan diri, nggak beriman kepada Allah, gitu loh. Nggak memasrahkan semuanya. Yang diharapkan dari doa itu adalah tawadu dan hudu, ya, kerendahan hati dan kerendahan diri. Itu yang ditunggu oleh doa, gitu loh. Dan sebaik-baiknya doa adalah sholat, sehingga sholat dimaknai doa begitu, karena ada khusyuk, tawadu, wudu komplit di situ. Ya, secara gerakan kita ikuti, benar, secara bacaan kita ikuti, syarat sah, syarat sunnah, ya, kita ikuti semuanya, sampai khusyuknya pun kita ikuti. Itulah sebaik-baiknya doa. Caranya adalah sholat, tapi bukan berarti sholat tempat berdoa. Awas nih, iya, sholat ya sholat, dimaknai doa juga bukan tempat berdoa. Sholat mah kewajiban, ya, begitu. Walaupun doa pun kewajiban, ya tinggal waktunya dipisah. Silakan doa minta apapun boleh, karena kita adalah makhluk, ya, wajib berdoa. Begitu caranya. Ya, mampu kan? Ya iya, karena kita makhluk, kita di bawah, kepada atasan berdoa. Beda dengan atasan ke bawah, masa berdoa? Ya, Allah mendoakan kita, Rasul mendoakan kita, ya kebalik. Ya, atasan ke kita mah, ke bawahan mah adalah memerintah. Allah memerintahkan kita nih, Rasul memerintahkan kita nih. Tapi kebanyakan, alhamdulillah Rasul sudah mendoakan kita semua. Lah, gimana usahanya nih? Rasul mendoakan kita semua. Berarti karena atasan mah memerintahkan. Ya, yang ahli dalam hal memerintah, ya jelas gelarnya adalah berkaitan dengan amr. Ya, nyambung kepada ulu adalah ulil amri. Jadi makna dengan pemerintah. Siapapun itu, mau pembina, mau pengurus, yang lebih atas daripada kita, wajibnya memberikan perintah, bawahan nurut. Nah, kemudian dalam hal ini pemaknaannya, ya, secara mereka bahwa mereka kafir terhadap ayat-ayatnya Allah, ya, dalam hal ini mereka statusnya adalah putus asa dari rahmat, dan mereka akan mendapatkan azabun alim, azab yang pedih. Ya iya, karena berputus asa dari rahmat. Selagi putus asa nggak masalah, ya, gagal maning, coba lagi ya Allah, gagal lagi ya Allah, terus gitu ya. Mungkin belum menemukan jalan terbaik, atau mungkin juga Allah lagi menguji sebagai segimana sih sabar lu, gitu loh, kan gitu. Rata-rata kan nggak sabar, udahlah, ke gunung itu aja lah, ya cepat kaya, lo nggak sabar, gitu loh, ya. Gali dari sini tong nyampe ke Pamoko, udahlah mundur aja, capek segala macam, padahal tinggal satu kali kacrukan lagi berlian semua itu tuh, ya, karena nggak sabar balik lagi, yang nemu Pamoko. Iya, ya, ada kalanya dalam hal putus asa itu justru Allah menurunkan rahmatnya, karena yang ditunggu adalah keputusasaan sebagai makhluk. Itu yang ditunggu, nyerahmu kapan, itu loh. Ya, yang ditunggu nyerahnya.
Nah, kemudian Al-Kahfi 105, ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim. Nah, bi ayati rabbihim. Tadi bi ayatillah. Ayat-ayat Allah, ini ayat-ayat Rabb. Beda ya. Di Al-Ankabut ya, waladina kafaru bi ayatillahi wa liqaihi. Di Al-Kahf 105 adalah ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqaihi. Ayat Allah, ayat Rabb. Nah, di ayat Rabb dikatakan yakni fahabitat a'maluhum falanukimu lahum yaumal kiamati wazna. Mereka orang-orang yang telah kufur terhadap ayat-ayat Rabb mereka dan kufur terhadap perjumpaan dengannya atau dengan Allah atau dengan Dia, maka terhapuslah semua amal-amal mereka dan kami tidak akan mengadakan suatu penilaian ya, wazna maksudnya dengan mizanan, tidak ada penimbangan ya terhadap amalan mereka pada hari kiamat. Udah nggak ada timbang-timbang, nggak ada penilaian, gebrus neraka, udah selesai. Ngapain gitu, capek katanya. Nih orang pendosa nih, nggak ada sedikit pun pahala. Ditanyain dosamu apa aja, ngapain aja, sini timbang dulu. Kelamaan gitu loh. Udah tendang aja, teng. Iya, siapa yang tendang? Malaikat Jabaniyah bilang ke malaikat Maliknya, wahai Malik, buka pintunya, gue tendang nih bocah. Dang, selesai. Ya, Jabaniyah yang melemparkan kafirin ke tengah-tengah jahanam. Ya, kata Mikailnya, cool. Wah, kata Mikail, kata Malik, ya. Ridwan, wah, nggak main tendang, nggak main lempar. Ridwan mah monggo kan begitu, masuk sendiri aja, dapat dianterin, nggak pakai ambulan, enggak. Ya, gua dengan baju kebesaran masuk surga, alhamdulillah. Jadi jangan biasaan diantar, ya, berangkat sendiri karena ke surga juga sendiri begitu. Iya. Ya, ini berkaitan dengan ayat-ayat Allah ya, pemaknaannya bisa dimaknai ini adalah merupakan muhkamat atau juga merupakan bagian dari ayat atau suratnya makkiyah. Sedangkan mengenai ayati Rabb, nah ini mengacu kepada bisa yang mutasyabihat atau bisa juga yang ma'daniyah. Tuh, luas pemaknaannya dalam hal ini. Tapi intinya dalam hal urusan ayat-ayat Allah ini biasanya berkenaan dengan hal-hal keallahan, berarti hal ilahiyah, tauhid, uluhiyah yang memang gamblang nyata, nggak ada teka-teki gitu loh. Berbeda dengan ayati Rabbi. Ya, ayati Rabb ini rata-rata multi tafsir, dimaknai dengan mutasyabihat atau berkaitan dengan hukum-hukum kemasyarakatan, dimaknai dengan ayat atau surat Madinah atau Madaniyah. Ya, jadi ada perbedaan dalam hal ini. Ya, nah semuanya harus diyakini semuanya. Ya, pemaknaannya bisa kita mengacu kepada yaitu dalam hal ulil albab misalkan, yaitu Ali Imran. Ya, Ali Imran ayat 7 tentang hal ayat. Ya. Waladi anzala alaikal kitaba minhu ayatum min muhkamatun hunna umul kitabi wa ukhara mutasyabihat. Dialah yang menurunkan, dalam hal ini adalah Alkitab atau Quran kepadamu, dan diantara isinya adalah ayat muhkamat yaitu pokok-pokok isi Al-Quran, dan yang lainnya yaitu ayat-ayat mutasyabihat al-ayah, yang artinya adapun orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat daripada muhkamat, yang tujuannya untuk menimbulkan fitnah, yaitu dengan cara mencari-cari takwil. Ya, jadi mengotak-ngatik sendiri gitu loh, dikira-kira nyata aja. Ya, iya, dikira atas sendiri gitu, dikira-kira menurut diri pas, ya udah gitu loh. Ya. Nah, kemudian padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dimaknai, dan orang-orang yang mendalami ilmunya, ya, orang-orang yang mendalami ilmunya
dimaknai di sini yang mempunyai ilmu berkata, kami beriman kepada ayat-ayat mutasyabihat bahwa semuanya itu adalah dari sisi Rob kami. Ya, wa ma yazkaru illa ulul albab. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran melainkan atau kecuali hanyalah orang-orang yang menggunakan akal. Jadi yang mampu mengambil pelajaran adalah orang yang berakal, baik muhkamat maupun mutasyabihat. Ya, menurut Abah Ustadz Sanusi kan begitu. Ya, yang namanya mutasyabihat berarti kan kaitannya adalah ayat-ayat subhat, ayat-ayat yang memang belum tidak jelas maksudnya, jadi multi tafsir, bisa ditafsirkan apa saja gitu loh. Nah itu mutlak ya, yang memang harus dimukoyatkan secara masing-masingnya. Dalam hal pemaknaannya misalkan begini ya, ini perihal kebenaran dan kesalahan. Misalkan kata Pak Ustadz Sanusi, berteman dengan orang-orang soleh, dengan orang yang beriman, ya karena Ustadz ya, dengan orang-orang selepel segala macam lah. Kata pengusaha, kata Pak Alek, ya kan, berteman dengan pengusaha, mau Islam mau Kristen segala macam, yang penting dia punya modal, punya kerjaan, gua garap, bener. Nah terus setelah itu di Ustadz masalah, ngapain berteman dengan Ustadz, udah nggak punya usaha segala macam ya. Nah kata Ustadznya lagi, Pak Alek ngapain berteman dengan non Islam segala macam. Wah, itulah mutasyabihat ya, samar karena nggak saling memahami gitu loh. Semuanya benar mutasyabihat, makanya dimaknai itu merupakan semuanya dari sisi Rob kami atau dari sisi kesakuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mau ditafsirkan bagaimanapun sah, secara rububiyah sah begitu. Tapi secara uluhiyah mau nggak mau tetap ke Allahan. Tuh, dalam hal memaknai keallahan ya, kita harus yakin ya. Yang selanjutnya setelah yakin kepada Allah, maka cari kebesarannya di ini alam dunia, cari, kenali tanda-tandanya, ayatannya, tanda. Allah sudah memberikan tanda, maka kenali tandanya, pelajari, fahami tandanya. Ya, rububiyahnya. Begitupun dengan sebaliknya, ketika Anda menjadi sosok para pencari Tuhan, ya, adanya alam ini bukti adanya Tuhan, kan begitu, dicari Tuhannya. Oh iya, berarti ini ada yang nyiptain. Oh iya, berarti Allah segala macam. Jika sudah memahami rububiyahnya, menuntut Anda mewajibkan diri untuk uluhiyah, ibadah bakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan semua asma-asma yang adanya adalah menjadi sifatan diri, asma wa sifat. Selanjutnya afalkan ya, afalkan, jangan betah. Alhamdulillah saya mau beriman, saya mau bertakwa segala macam, perbuatkan amal soleh. Begitu caranya ya. Kemudian dalam hal pemaknaan selanjutnya, baru 1 jam, tadi katanya sampai jam 3, baru jam 1, setengah satu. Tenang, masih banyak. Wah, tenang, masih banyak ya. Semoga Pak Peri sabar. Soalnya posisi duduknya udah geser, Pak Peri, Pak Moko udah geser posisi duduknya. Berarti ini sudah panas gitu. Udah panas ya. Bili ada liko irobi. Nah, sampai kepada liko irobi. Tadi liko Allah, liko akhirat, liko yaumikum hada, liko ihi, liko ana. Sekarang yang keenam, liko irobi. Ya, bertemu berjumpa dengan Robmu. Bisa kita pahami yang pertama Quran surat Ar-Rod tentang hal yakinnya, kita harus yakin kepada pertemuan dengan Rob kita ya. Quran surat Ar-Rod ayat 2, Allahul ladzi rafa'a samawati bi ghairi amadin tarawunaha sumastawa alal arsy ya, wa sakhara samsa wal qamara kullu yajri li ajalim musamman, ajalim musaman ya, ajal yang ditentukan waktunya. Yudabbirul amro, mengatur segala urusan ya. Yufasilul ayati, menjelaskan ayat-ayatnya, bukan hanya disodorkan tanda-tanda saja, tapi yufasilu, setelah itu ada bayanan ayatan, dijelaskan, didetailkan, dinyatakan ayat tersebut kan begitu. Nah kemudian la'alakum biliqa'i rabbikum tuqinun,
agar engkau semua dalam hal ini terhadap perjumpaan dengan Robmu itu adalah yakin. Ya, tukinun, berbuat yakin, dari kata yukinun, yakin. Ya, dimaknai secara arti Allah lah yang meninggikan langit tanpa tiang. Yakin nggak? Alhamdulillah, berarti kita meyakini. Ya, kenapa tanpa tiang? Kok bisa tinggi? Bisa enggak gebruk? Kenapa tuh? Jangan bilang nggak tahu. Kalau nggak tahu nanti dikepres sama Allahnya. Gua udah nyiptain, kenapa nggak lo pelajarin? Kenapa nggak lo perhatiin? Sia-sia dong gua nyiptain. Lu ngapain aja jadi makhluk? Gua kan beriman. Beriman ke ayat Allah belum cukup, tapi ayati Robbi. Ada ayat Rob di situ yang harus kau pahami. Ya, kenapa air bersifat turun? Ya, menempati tempat yang rendah segala macam dan senantiasa mengikuti bentuk wadahnya itu air, kan begitu. Ada tatanannya. Air dimaknai sebagai sumber kehidupan, segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Berarti kalau Anda pengen hidup, apa yang terjadi? Jadilah Anda sifat rendah, tawadu, hudud, nanti air ngumpul, kehidupan ngumpul. Itu kan ayat Rob itu, seperti itu. Ya, ayat Rob. Jika orangnya tinggi hati, sombong segala macam, air susah, kecuali lo siapin sanyo tak? Pompa sanyo. Emang TV juga merek sanyo ada ya? Oh iya. Ingatnya langsung ke rumah, mesin air sanyo mereknya. Ya, itu. Pompa air gitu. Atau timba. Ya kalau mau nimba terus sesok. Ya, udah tawadu, kan airnya turun itu sifat air. Lah, sifat ruh bagaimana? Ruhri angin. Angin itu adalah menempati ruangan yang kosong, kan dimanapun. Di kolong juga ada. Ada angin nggak? Di kolong. Yang mana sih kolong? Ini kolong ya? Ya Balek, ini kolong. Kolong. Coba diangkat mejanya. Ada nggak kolongnya? Kemana? Meja dibalik, kolongnya mana? Hilang kan kolongnya kan? Berarti kolong ini apa? Tempat apa ini? Ya, ruang. Jika dipindahin nggak ada. Meja dibalik, kolongnya mana ya? Ya, PR Romo itu mah proses biar cepat. Ya, masukin ke Pak Emot, tanya kolong di mana gitu. Masuk langsung kamar itu, kolong kasur. Ya kan kasurnya hilang kolongnya, nyari lagi. Ya. Jadi dalam hal ini Allah lah yang meninggikan langit tanpa tiang, sebagaimana yang kamu lihat. Ya, yang pada awalnya bumi dan langit itu adalah merupakan sesuatu yang padu, satu lah. Bumi ini dengan langit satu, nempel satu begini. Ya, kemudian Allah memisahkan keduanya, ya, dengan cara si bumi ini berputar terus-terusan segala macamnya, ya, rontok segala macam jadi debu segala macam. Nah, debu di udara namanya duhon, asap tersebut, gitu loh, mengembang jadi langit. Paham? Begitu. Allah sudah menyatakan di dalam Al-Qur'an. Jadi langit itu posisinya adalah menjauh dari mengembang, dimaknai ditinggikan tanpa tiang. Orang Islam nggak tahu, surganya separuh nantinya. Iya, karena jangan hanya betah pada ayatillah, tapi ayati Rob harus jelas. Nah, dijadikannya hari 7 segala macam, 6 masa segala macam, itu bukan cerita kosong. Itu bukan untuk menuhin Quran. Ya, itu pelajaran untuk diambil liulil albab, bagi orang yang mempunyai akal sehat. Jika sehat saja akalnya, ya, yang terjadi kan akalnya sakit, kan gitu ya, sakit. Indomie lagi sakit akalnya. Iya tak? Termasuk akal Padang kan begitu, ya, prasmanan gitu loh, irit banget, lagi-lagi mie gitu kan ya. Nah, itu pemaknaannya. Jadi harus sampai kepada pemaknaan situ, ya. Kemudian yang terjadi adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala setelah meninggikan langit tanpa tiang tersebut, mengembangkan, ya,
kemudian Allah bersemayam di atas arasi. Ya dimaknai di sini sumastawa alal arsi. Ya bersemayam di arasi apanya? Ar-Rahmannya, Ar-Rahmanu alal arsi stawa. Jadi Ar-Rahmannya Allah bersemayam, duduk lunggu jubeneng di jawatan nikmat rahmat atau jawatan nikmat gede di arasi. Ngapain? Mengatur semua urusan. Urusannya siapa? Langit diurus, bumi diurus, peredaran matahari, planet semua diurus semuanya. Ya, termasuk manusia. Ya, adanya di alam dunia sebagai khalifah, sebagai pengurus diurus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh Ar-Rahmannya Ar-Rahmannya Allah. Paham ya? Nah, kemudian selanjutnya adalah wasakhara samsa wal qamara. Nah, termasuk juga adalah menundukkan matahari dan bulan. Ya, bahwa mereka kullu yajri li ajali musaman, masing-masing beredar hingga waktu yang ditentukan beredar. Ya, di sini kullu yajri berarti beredar, berselancar, ya apa namanya, berkelana. Jadi yakin nggak matahari dan bulan beredar, berselancar? Harus yakin. Jangan sampai memaknai, wah matahari mah diem, yang muter mah bumi, bulan muterin bumi, bulannya muterin bumi, buminya dengan bulan muterin matahari diem. Salah Anda, nanti nilai dikurangin, surganya setengah. Ya, karena bumi, planet dan segala macamnya, dan termasuk adalah matahari, semuanya yajri, ya beredar, berselancar dalam hal apa? Galaksi. Ya, galaksi itu berselancar gitu loh, mengelilingi alam luas, gantian posisinya segala macamnya. Di mana itu? Galaksi mana? Bima Sakti di sini, ya lewat sini ke sana juga. Begitu aturan mainnya. Ya, Al-Qur'an menjelaskan. Lah kenapa yang pintar orang-orang ono? Ya, yang nyadap dari Al-Qur'an, orang Islam sendiri kenapa nggak tahu bahwa itu ada di Al-Qur'an? Dikarenakan apa? Rebutan bid'ah. Itu permasalahannya. Ya, orang lain udah pergi ke planet masih rebutan bid'ah, haram ini halal. Waduh, ya udah, yang haram halal aja gitu loh. Ya, yang berantem murid dengan murid aja, kan begitu. Ustadz dan ustadznya udah ciptain teknologi apa kek gitu loh, cara cepat hafal Al-Quran 1 jam 2 jam semenit gitu loh, hafal Quran. Ya tadi ya, daripada bikin halal haram mulu. Iya, cara cepat ketemu dengan akhirat 1 menit. Nah gitu caranya. Bikin aplikasinya kayak apa gitu. Iya. Iya, jangan betah pada posisi tertentu, jangan nyaman pada rutinitas tertentu. Kan begitu aturan mainnya. Ya, sekalipun ustadznya adalah biasa qiro, ustadznya biasa tafsir, ustadznya biasa menyampaikan hukum di mimbar segala macam. Lah jangan betah di situ. Gitu ya, tingkatkan, cetak buku gitu loh, bikin karya, bikin tapakan tinggalan nih, karya gua nih, hasil pemikiran gua nih, ini bukunya, tingkatin terus begitu. Aduh nggak bisa, coba belum? Udah kemarin kelenger aja, pulpennya di tangan, palanya di buku, katanya. Oh molor itu mah, bukan kelenger, molor. Dicoba lagi, molor lagi, oh berarti memang gitu ya, puyeng. Iya, dapat judulnya boro-boro, ya bikin judul dulu kek baru molor gitu. Ini belum macan-macan. Iya, tingkatin. Iya, jangan betah pada posisi tertentu, jangan terjebak pada rutinitas sehari-hari. Ya, ciptakan terobosan. Orang Islam itu adalah halnya selalu menghadirkan terobosan-terobosan. Begitu, inovasi tiada henti apa? Oh, iya, inovasi tiada henti gitu loh. Gagal maning biarin. Ya biarin. Berarti itu mencirikan kita bodoh, kan begitu. Orang pintar mah gak gagal. Ya nggak usah kesinggung Romo. Biasa aja Romo. Gagal mah biasa. Iya, gagal mah biasa ngambek maksudnya. Gagal mau bagi saya udah biasa ngambek maksudnya. Biasa ngobrak-ngabrik pokoknya. Pokoknya dapur pokoknya habis. Isi dapurnya maksudnya, ya, jengkol udah nggak utuh lagi, kan hilang separoh, kan begitu, gigit buang.
cabenya acak-acakan jadi sambel. Ya, itu. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatur segala urusan dan menjelaskan tanda-tandanya, yufasilul ayati lalakum biliqoi rabbikum tuqinun, agar yakin terhadap pertemuan dengan Rob. Nah, dimaknai di sini agar yakin terhadap Rob juga ya dimaknai yaitu untuk hal memperhatikan ayat. Jelas di sini dikatakan di As-Sod ya, Sod ayat berapa 29 di sini dikatakan kitabun anzalna ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyadzakkara ulul albab. Ini merupakan sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan barokah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya. Nah, diperhatikan ayat-ayatnya ya, sebab sudah jelas pasal-pasalnya gitu loh, dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang berakal. Nah, pemaknaannya. Kemudian bisa selanjutnya adalah dalam hal urusan langit, bumi, penciptaan dan segala macamnya, bulan, matahari. Bisa juga mengacu kepada Quran surat Ar-Rum ayat 8. Awalam yatafakkaru fi anfusihim, mengapa tidak mereka memikirkan tentang kejadian diri mereka sendiri. Ma khalaqal lohus ya, samawati wal ardo wa ma bainahuma illa bil haq wa ajalim musamma wa inna katsiran minan nas biliqa'i rabbihim lakafirun. Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian mereka? Ada nggak di sini yang memikirkan tentang kejadian diri? Kenapa bisa seperti ini? Kenapa kok gua ganteng banget gitu loh? Ya, kenapa bapak gua kalah katanya sama gua gitu loh? Ya, kenapa gua lebih hoki daripada kakak gua gitu loh? Dipikirkan. Kenapa kok kuping di pinggir? Kenapa kok nempel? Kenapa nggak bongkar pasang aja? Ya, yang repot pelupa nantinya. Masa kuping ketinggalan? Mau ngaji pada kupingnya, wah lupa. Ada di freezer, untung di freezer. Coba kalau ada di teras, gigit kucing, guys. Ya, itu maksudnya iya. Mengapa mereka tidak memikirkan tentang penciptaan diri sendiri, gitu loh? Ya, harus dipahami. Maksudnya secara rububiyahnya ada takjub, gitu loh. Bahwa dalam hal ini tidak ada sia-sia, bahwa dalam hal ini adalah semuanya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hak. Ya. Allah tidak menjadikan langit dan bumi dan apa yang diantara keduanya melainkan dengan tujuan yang hak, bil hak yang benar. Ya, yaitu pada waktu yang ditentukan, ajalim musamma, ajalan. Karena pada masa-masanya yang namanya manusia kolokan, ntar dulu nih, perhatikan ajalannya. Oh, bocah, ya bocah wajar kolokan. Pak Alek kolokan, ya enggak. Iya, enggak kolokan, orang gede, terlanjur gede. Iya, kan begitu. Ya, jadi ada masa-masa, ada ajal-ajalnya. Jadi dalam hal menilai seseorang, ya ada masa-masanya. Ini orang tua kok kayak bocah, no, berarti kan persis, gitu kan? Berarti kembali ke bocah, iya dah. Ya begitu deh, ya. Nah, pemaknaannya yakni bahwa sungguhnya kebanyakan di antara manusia benar-benar ingkar akan pertemuan dengan Robnya. Dikatakan di sini adalah katsiran minan nas biliqa'i rabbihim lakafirun. Ini menjadi bagian daripada kekafiran karena tidak bisa memaknai diri, tidak bisa memaknai penciptaan diri, tidak bisa memaknai penciptaan langit dan bumi. Bahwa semuanya diciptakan dengan hak, gitu loh. Jika langit bumi manusia diciptakan dengan hak, ya tolong manusia berbuat jangan batil. Ya, apalagi membuat kebatilan, berbuat kebatilan kepada ini alam dunia. Ya, semuanya hak. Manusia diciptakan bil hak, langit bumi bil hak. Lah kenapa yang diperbuat bil batil? Kan ngaco. Itu dia. Ya. Slet berarti. Ya. Bisa pemaknaannya dalam hal ini Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Ulil albab lagi yang bisa memaknai dalam hal ini penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam, termasuk juga tanda-tanda yang menandainya adalah hanya orang-orang yang berakal. Itulah tujuan kita memaknai ulil
albab atau ulul albab, pemaknaan zat, ya zat diri. Awas nih, jangan betah sama kecintaan saja, sama sogofun saja, ya harus sampai gunakan akal paham. Benar, akal paham, maknai tanda-tandanya, kenali tanda-tandanya. Sudah kenal tanda, bahas gitu loh. Kurang paham lagi, Allah sudah membahas, menjelaskan tanda-tanda tersebut. Kurang apa kata Allah, gue ya udah ngasih tanda, ngejelasin itu tanda, nyontohin tandanya, ngebuktiin tanda. Lah lu masih ingkar-ingkar juga, cuman timbang suruh beriman aja kok susah. Ya susah, jangan susi, ya susi di rumah. Asal manusia, ya segala hesi, kan begitu. Iya. Nah, yaitu dalam hal ini adalah ulil albab. Siapa mereka? Di 191 Ali Imronnya, alladzina yazkurunallahi qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ya, yaitu orang-orang yang dalam hal ini adalah mengingat Allah, ya, wazkurunallaha, yang mengingat Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan sehat, dalam keadaan gagah, dalam keadaan kaya, tetap dia ingat Allah. Ya, dalam keadaan kuudan, dalam keadaan duduk santai segala macam dia tetap ingat Allah. Dalam keadaan junubihim, junub, ya, dalam keadaan terjauh, dalam keadaan sakit, ambrak segala macam tetap ingat Allah. Bukan ingatnya Nyi Roro Kidul, ya, bukannya Mbah Barong, Mbah Jambrong, Gunung Kawi, Gunung Kidul. Iya, tuh. Jadi maknanya dalam hal ini mereka mengingat Allah sambil berdiri, duduk maupun dalam keadaan berbaring. Apa yang mereka lakukan? Wa yatafakkaruna, ya, mereka memikirkan fi khalqis samawati wal ardi, dalam hal penciptaan langit dan bumi. Dan dimaknai selanjutnya, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Yang terjadi, mereka dalam hal memikirkan fi khalqis samawati wal ardo adalah, ya Rob, sesungguhnya apa yang kau ciptakan ini adalah tidak ada yang batil, tidak ada yang sia-sia, semuanya ada guna manfaatnya. Itu pun kalau engkaunya ulil albab, ya, bukan sebatas takjubnya saja, tapi memang sudah yakin, gitu loh, ada pemikiran. Tidak sanggup pikir sendiri, bantu mikir sama Ustadz, gitu loh. Tanyakan, kenapa tadi langitnya nggak ada tiang? Iya, kalau tiangnya kayu, nanti tebang tukang pohon. Oh kan, gitu. Ya, kenapa tiang nggak ada tiang? Besi, cor-coran, karena kalau nanti rubuh, yang untung Pak Alek. Oh kan, begitu. Iya, ada tiangnya doa katanya. Ya. Jadi tetap ulil albab, kaitannya dengan kita meyakini liko juga adalah ulil albab. Pemaknaan selanjutnya, baru berapa jam? Masih jam juga. Ya. Ya, Al-Kahfi 110, kul innama ma basarum, kul innama ana basarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa ar-rabbih, ya, falyamal amalan solehan wala yusrik bi ibadati rabbihi ahada. Katakanlah sesungguhnya aku ini adalah manusia biasa seperti kamu, ya, yang makan minumnya sama seperti kamu. Tapi selanjutnya apa di sini? Yuha ilayya, yang diwahyukan kepadaku, dapat wahyu. Ya, kita juga sama. Ya, basarum mislukum, sama seperti kita semua, sama. Tapi kita adalah ketempelan wahyu, alhamdulillah. Terus GR gitu, ketempelan wahyu. Tugas laksanakan. Wahyuan sampaikan itu wahyu. Kan begitu. Nah, bahwa sungguhnya Tuhanmu adalah ilah yang esa, atau ilah yang satu, atau Tuhan yang maha esa, Allah dalam hal ini. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Robnya, maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh. Itu. Nah, urusannya dengan Rob, ayati Rob, kaitannya dengan amal soleh. Itu loh, itu dengan perbuatan, mengenali tanda segala macam perlu diperbuat. Dan janganlah mempersekutukan seorang pun dalam hal beribadah kepada Robnya. Ya, jadi bi ibadati Robbihim ahada. Bisa dimaknai. Ya, tadi dikatakan di kalimat awal adalah ilah hukum ilahu wahid.
Nah, di kalimat yang keduanya dimaknai ibadati robihim ahada. Kenapa nggak dikatakan Allah aja gitu loh? Simpel gitu loh. Inilah fleksibelnya Al-Quran. Ya, fleksibel Al-Quran. Kalau dikatakan langsung Allah tentang hal biliko irob, nah mungkin ada yang ngamuk nantinya. Ya, sebab yang merasa punya rob banyak. Ya, rob gua nih batu, rob gua nih pohon, rob gua nih gunung, kan begitu. Nah, ilah gua nih api, penyembah api, majusi menyembah langit, menyembah kuburan, menyembah roh, menyembah leluhur segala macam. Itu ilah-ilah mereka. Ya, termasuk rob-rob mereka. Saya mah robnya pengatur pemeliharanya adalah pengatur alam, pemelihara alam, pencipta alam segala. Banyak banget robnya. Mereka, ya, dalam hal laut menyembah dewa laut. Dalam hal ke langit dia menyembah dewa langit. Dalam hal di darat dia menyembah dewa darat. Di gunung menyembah dewa gunung. Ya, butuh kecerdasan, dewa kepintaran, dewa kecerdasan. Ada yang seperti itu, agama seperti itu. Ada kan? Benar. Lah, Islam komplit, bahkan menantang mereka. Jika kamu meyakini ilahmu, oke, nggak masalah, nggak usah meyakini Allah. Kan begitu? Tantang-tantangan. Kata Allah, gua ilah. Kan begitu? Jika lu punya ilah, nggak masalah. Pastikan ilahukum ilahu wahid. Ilahmu satu sembahanmu. Di gunung kayak mau di laut kayak satu, bisa enggak? Enggak bisa. Udah Allah aja. Paham? Begitu. Ya. Gua robnya banyak segala macam, enggak masalah. Robnya banyak silakan. Karena gua juga rob kata Allah. Tapi gua robul alamin. Lalu rob mana? Di gunung beda rob. Di sini beda rob. Di alas beda rob. Di gua beda rob. Di rumah beda rob. Ayo. Bisa enggak loh kalau berilah ilah hukum wahid, kan begitu ya. Kalau robnya alamin bisa enggak bisa. Ya udah, gua Allah semuanya, ya robul alaminnya gua, ya ilah hukum ilahu wahid ya gua. Iya dah, fleksibel Al-Quran di situ. Mau nggak beriman juga? Gampang aja mah, yang susah mah nyari dalilnya. Waduh, ya. Kalau mau nyari itu juga, kalau nggak mau nyari ya udah nggak apa-apa ya. Al-Ghafir 5354. Nah, Al-Ghafir dimaknai Ibrahim. Al-Ghafir Ibrahim ayat 52. Hadza balagul linnasi waliyung zaru bihi waliya'lamu annama huwa ilahu wahidu waliyazakara ulul albab. Al-Quran ini penjelasan yang sempurna bagi manusia, dan supaya mereka diberi peringatan dengan Al-Quran tersebut, dan supaya mereka mengetahui bahwasanya adalah ilahukum ilahu wahid. Tuh, Tuhanmu adalah Tuhan yang esa, Tuhan yang satu, persembahanmu adalah sesembahan yang satu. Dan agar orang-orang yang berakal bisa mengambil pelajaran, atau dalam hal ini agar dalam hal si ulil albab ya mampu mengambil pelajaran. Tuh, hanya orang yang bisa mengambil pelajaran adalah ulil albab, sekalipun tentang ilah hukum ya ilahu wahid dengan robul alamin. Orang lain yang tanpa menggunakan akal fahamnya, akal warasnya, hanya tahu Tuhan yang Maha Esa. Oh, nggak boleh Tuhan yang Maha Esa. Terus bagaimana? Tuhan yang mempunyai segala sesuatu yang esa. Oh, ya udah. Jadi yang Maha Esa siapa? Ya Allah. Ya kenapa enggak Allah yang Maha Esa aja? Ya bukan begitu, tapi Allah yang mempunyai yang esa. Ya itulah ya perdebatan yang enggak selesai-selesai. Ya iya. Tunggak jati, jati sungu, sungu wedus, wedus kacang, kacang tunggak, tunggak sungu, tunggak jati, jati sungu, sungu wedus, wedus kacang, kacang tunggak, tunggak jati, jati. Itu aja terus begitu. Iya. Allah Al-Wahid. Iya, yang Maha Esa. Enggak bisa yang Maha Esa. Masa Allah bilangan? Allah bukan bilangan. Allah mah pempunyai yang esa. Segala yang esa kepunyaan Allah. Jadi yang Maha Esa siapa? Ya Allah. Ya kenapa nggak bisa dikatakan Allah yang Maha Esa? Oh, nggak bisa tuh kan? Berantem jadinya. Ya iya, ayatillah, ayatir Robbi, pahami kedua-duanya. Ya,
Allah yang Maha Esa, benar segala sesuatu yang esa kepunyaan Allah. Jangankan yang esa, yang jodoh-jodohan pun adalah kepunyaan Allah. Satu kan begitu. Dimaknai Allah yang mempunyai segala sesuatu yang esa. Oke, nggak masalah. Dari yang esa itulah nanti semuanya bergantung. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Bergantung kepada yang satu. Dari Allah yang satu banyak nama, asma, husna segala macam kan. Benar? Ya, tetap semuanya adalah ke Allah. Huruf ijaiyah aja dari alif. Ya dari yang satu. Alif berdiri, ditidurkan, dibengkokkan, kasih titik namanya ba. Bener, titiknya dua namanya ta di atas. Ya terus sa, sampai alif dibengkokkan sedemikian itu menjadi huruf S, kasih titik jim. Kan begitu. Hurufnya juga dari alif, set, kasih titik di bawah dua. Dari alif juga, dari satu. Lah begitu. Benar. Terus kita manusia, dari siapa? Allah menciptakan satu kan. Adam alaihissalam, udah dari Nabi Adam menciptakan Siti Hawa, jadilah satu pasang kan begitu. Akhirnya lahirlah manusia. Jin juga dari satu, dari aljan, dari satu jan diciptakanlah istrinya. Ya mungkin Jun kali, apa John nggak tahu. Ya Jen kali, barangkali nggak tahu lah. Lahirlah jin begitu. Iya jin, berarti jin jan, jini berarti ya. Jan punya istri Jini, berarti lahirlah jin gitu. Iya, masa Romo ya? Wah, Romo laki-laki, perempuan Romi. Masa enggak. Salah berarti. Iya dari yang satu. Nah, itu harus kita pahami karena kita sudah membahas zat, sudah membahas ulul albab. Itu loh, kita bagian daripada khawarikul adat. Itu ilmu yang harus dibahas. Ya, dalam hal ini permasalahannya liko dan segala macamnya. Ya, umatnya minta ampun, alhamdulillah. Belum masalah nanti lata'yun. Ya, lata'yun jika dibaca panjang lata'yun berarti saya tidak mengetahui. Ya, tidak melihat. Jika dimaknai pendek bacaannya lata'yun gitu kan ya. Nah, berarti kan sungguh tahu. Benar-benar melihat. Nah, jadi dari yang belum terlihat sampai kepada jelas terlihat. Dengan apa urusannya? Siap-siap lebih mumet lagi guys, nyari ayatnya guys, berkaitan dengan 7 martabat alam. Ya, alam wahid, alam wahdah, alam wahidiyat, alam adzam, alam mitsal, insan kamil segala macam. Moga-moga diparingi sehat. Iya. Kitabnya mana, Ang? Ada disimpan itu aja udah. Di mana? Di Majeti. Ya iya, jangan nanya kitab. Ya, nanti kalau saya kasih tahu kitabnya ada di saya, ada yang beli, ada yang minta, ada yang ingin, ada yang fotokopi segala macam. Ada di Majeti. Majeti di mana? Orang Asma nggak tahu Majeti, jangan Asma lagi. Ya iya, nggak tahu pesantren Majeti, jangan Asma lagi gitu. Buang aja asmanya kalau nggak tahu pesantren Majeti. Ya. Kemudian dimaknai biliqa'i rabbihim yu'minun. Tadi kan biliqa'i rabbihim tuqinun. Sekarang yu'minun tentang hal beriman. Ya. Al-An'am 154. Summa ataina Musal kitaba tamaman allazi ahsana wa tafsila likulli syai'in wa huda wa rahmatal la'allahum biliqa'i rabbihim. Kemudian kami telah memberikan kitab ini Taurat kepada Musa untuk menyempurnakan nikmat kami, yaitu kepada orang-orang yang berbuat baik ihsan, dan untuk menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk juga rahmat agar mereka beriman bahwa mereka akan menemui Rob mereka. Bener ya Pak Lek ya, begitu ya? Iya itu Musanya benar, Allahnya benar, Tauratnya benar. Nah yang nggak benar siapanya nih? Ya kalau benar semua nggak bakal turun kitab baru, ya nggak bakal turun Zabur, nggak bakal turun Injil, ya kan? Ini Taurat kan, Musa nggak bakal turun Al-Quran karena nggak bener dirubah-rubah, hadirlah kitab baru, kan begitu. Jadi yang salah yang merubah siapa? Ya oknum. Ya oknum lah. Bani Israel, emang semua Bani Israel merubah? Oknum Bani Israel, ya begitu. Yang mending oknum daripada gadungan. Ya tak, oknum dipecat dapat pensiunan loh. Gadungan dipecat, boro-boro pecat di penjara, iya dihukum gebugin yang gadungan. Ya
santri gadungan, oknum santri, beda kan? Oknum tentara sama tentara gadungan, oh beda jelas. Ya, jadi mending mana Romo? Ken arok juga urusannya. Ya, nah dimaknai masih tentang hal kitab Taurat dan Musa juga sangkutannya kaitannya dengan hal kemuhammadan. As-Sajdah ayat 23. Ya dimaknai di sini adalah liko ihi, ya dimaknai bertemu dengannya atau menerimanya. Dikatakan As-Sajdah 23. Walaqad ataina Musal kitaba fala takung fi miryatim milliko ihi wa ja'alnahu hudal li bani Israil. Dan sesungguhnya kami telah memberikan kepada Musa yaitu Alkitab, dimaknai Taurat, ya padahal sebelumnya ada ya suhuf untuk Musa sebelum Taurat, ya maka janganlah kamu ragu untuk menerimanya. Nah dimaknai setelah tafsir di sini, janganlah kamu ragu Muhammad untuk menerimanya atau untuk menemuinya di dalam ini Al-Qur'an. Dan kami jadikan Alkitab atau Taurat tersebut itu adalah petunjuk bagi Bani Israel, kan begitu ya. Rasulullah Muhammad mana tahu kitab suci, ya mana tahu ini adalah Taurat ataupun Zabur ataupun Injil, terkecuali dikasih tahu oleh karsa kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ini nih Taurat, ini bunyinya seperti ini ya, yang dirubah ini terima. Lo buat apa Taurat? Gua kan bukan Bani Israel. Sebab yang nanti akan kau hadapi adalah ahli kitab Bani Israel. Semua tercantum ada di Al-Qur'an dan abadi sampai saat ini, nggak terubah, nggak ada yang bisa merubah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga ya, maka pasti indikasinya perdebatannya pun pasti itu juga ya sampai akhir zaman nanti. Jadi kalau ulil albab nggak bisa memahami ya remek guys, ya hancur kita. Ya generasi tua sudah hebat-hebat dalam hal menangkis apa radikalisme oknum ahli kitab. Lah kita generasi muda bagaimana nih? Sanggup enggak? Harus sanggup, karena pasti lagunya begitu juga ya. Yang beda kan sawerannya. Iya tanya Pak Moko. Iya lagunya itu juga, yang beda sawerannya ya. Bisa mengacu kepada dalam hal ini adalah Quran surat berarti Al-Ghafir ya. Tadi Al-Ghafir tentang ulul albabnya. Ayat 53-54. Walaqad ataina Musal ya. Musal huda wa aurat sena Bani Israil kitab ya. Bani Israilal kitab. Huda wa zikra li ulil albab. Dan sesungguhnya telah kami berikan petunjuk kepada Musa dan kami wariskan Taurat hanya kepada Bani Israel. Jadi bukan kepada umat alam dunia, buat manusia seluruhnya, hanya untuk Bani Israel. Ini ayat yang aslinya dan mereka rubah. Ini adalah untuk semua umat. Nah ini permasalahannya, mereka merubah. Kemudian huda wa dzikra liulil albab, untuk menjadi petunjuk dan peringatan bagi orang-orang yang berpikir sehat atau menggunakan akal faham, akal waras ya. Sekalipun petunjuk, sekalipun adalah ada rahmat, sekalipun adalah merupakan bentuk warisan dan segala macamnya, tetap kita harus dalam hal ini adalah menggunakan akal waras, akal sehat, menjadi pribadi yang ulil albab. Lantas apa yang harus kita persiapkan untuk bertemu dengan Allah, janjian dengan Allah? Apa? Janjian dengan cewek aja luar biasa kan, pakai minyak wangi kan begitu, bawa dompetnya tebel kan begitu ya, bawa mobilnya cuci dulu kan begitu, walaupun masih kredit nggak masalah. Yang penting kita siap bertemu, nggak malu-maluin kan begitu, daripada kaget, oh iya tah ketemuan tah, lah lupa lalai ya, rugi jadinya nggak ketemu, samber orang pret ya. Ini sebab kalau tanpa dicontohkan ini rada liar kebanyakan. Contohnya apa? Jangan dalil mulu, liar katanya. Contohin aja apa? Contohin kayak ngerti dalil gitu. Padahal dia kasihin dalil puyeng. Ya itu karena nggak pakai ulil albab. Kalau pakai ulil albab langsung ngerti. Oh iya, paham segala macam. Mereka mah liar. Ya makanya udah hikmahnya aja, hikmahnya. Nggak mau hukum saya. Mau hikmahnya aja. Ngaji hikmah, tapi hukum nggak tahu.
Gimana urusannya? Ya surganya rada gerah, sananya rada gerah. Ya. Secara miniatur mahsyar, secara miniatur hari pertemuan besar, miniaturnya sudah ada di alam dunia bagi orang-orang yang beriman, yang yakin dan yang meyakini. Di mana? Kan begitu. Quran surat Al-Baqarah 191. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Loh, bahwa berhaji atau musim haji adalah beberapa bulan yang bermaklumi. Berhaji itulah semua manusia yang beriman yang mampu pada masa itu, ya, pada musim haji bertemu di satu tempat. Ya, ada di sini yang udah haji umroh, ada Pak Emot bisa menceritakan. Ya, melihat ekspresinya orang pendosa di sana bagaimana, melihat ekspresinya pimpinan umat yang mengharapkan rahmat gimana, yang ikhlas ridho bagaimana, yang cari kekayaan bagaimana di sana, yang nyari keuntungan semata, itu kan, topet barangkali, ya, beda-beda ekspresinya kan. Ada yang takut gak diampuni, ada yang alhamdulillah diampuni, semalam gua ngimpi ketiban bulan, wah senang top sambil lari-lari ke pleset pack gitu kan. Wah ambulan. Ceritanya Pak Emot terus cerita. Oh belum tahu Pak Emot. Ya cepetan, kapan nunggu? Iya, mumpung masih corona cepetan. Mumpung masih corona cepetan. Bisa gratis, ingat cepetan gak berangkat maksudnya. Ya. Nah, dimaknai famang farada fihi nalhas fala faradsa wala fusuqa wala jidala fil haj. Barang siapapun dalam hal ini adalah menetapkan niatnya dalam bulan itu untuk mengerjakan haji, maka tidak boleh rafat, tidak boleh fasik, dan tidak boleh berbantah-bantahan dalam masa mengerjakan haji. Nah, pemaknaannya rafat berarti atau rofat, ya, tidak boleh berkata-kata jorok, tidak boleh berkata-kata kotor. Karena apa? Pohon perkataan kotor, pohon kalimat kotor, pohon kalimat kejelekan sudah rubuh, ya, sudah diabaikan, dimaknai dengan sajaratun khuldi, sudah rubuh, pemiliknya, iblisnya sudah dibelenggu di penjara. Itu pohon kejelekan. Pohon kebaikannya adalah sidrat al-muntaha, pohon kebaikan, kewahyuan semuanya masih berdiri sampai sekarang. Jibril masih bolak-balik membawa, ya, dimaknai sampai kepada kita berbentuk hidayah atau ilham. Ya, wahyunya sudah ada di Al-Qur'an. Nggak usah nyari petunjuk ke langit, sebab langit udah ditutup. Petunjuk sudah turun ada di Al-Qur'an. Jadi nggak usah nyari petunjuk ke langit, nggak usah mabur-mabur, nggak usah terbang-terbang, ya, nggak usah ke goib segala macam, ada di Al-Qur'an petunjuknya. Lu buka Qur'annya, nggak ngerti tanya ke ustadz, ya ogah. Itu dia permasalahannya, ogahnya itu pengennya diajar sama malaikat, ya, malas ke malaikatnya, ambil goib sepuh, artinya alif lam mim apa sepuh, alif lam ra apa sepuh, belajar ke ustadz, ustadznya gitu loh. Nggak mau, sebab nantinya suruh bawa samsu. Yang suruh siapa? Ya, nggak minta, yang suruh siapa? Lu sendiri aja yang kere. Iya, ya begitulah cirinya. Ngaji sama goib aja langsung sama sepuh katanya. Proses pakai mediator, sepuhnya aja mau-maunya diambil sama anak murid. Blow on banget sepuhnya. Lah iyalah, derajatnya apa anak murid? Emang bayar berapa? Emang lu siapa? Ya guru kesini, gua ada perlu, ambil sebut cemen banget begitu. Ya, datengin kalau berani barjahnya sana. Begitu caranya. Assalamualaikum, salam. Sepuh ada perlu gua, hebat lu masuk barjah. Wow, begitu. Iya, keluarnya bisa enggak? Nah itu pertanyaannya. Masuknya bisa, keluarnya susah. Ya, yang terjadi janganlah ketika bermusim haji, ya, meniatkan diri untuk berhaji, artinya bersiap untuk bertemu dengan orang banyak, dengan ibaratnya haji akbar atau dengan hari yang akbar gitu kan, ya, masa-masa yang bertemu dengan orang banyak segala macam kita persiapkan. Jangan dibiasakan berkata kotor, berkata jorok. Nanti kalau kebiasaan latah nantinya. Nah, semenjak alam dunia pun sama, perkataan kotor, perkataan jorok jangan dibiasakan, takutnya kebawa di akhirat gitu loh. Goblok, lu di sini, di akhirat kata malaikat. Nah, neraka nih. Ya, sebab yang diucapkan oleh orang yang beriman ketika bertemu adalah salam.
Salam. Assalamualaikum bukan, woi goblok, kemana aja ente? Waduh, iya, bahaya banget itu. Iya, su kemana su? Waduh, wah, ya awas hati-hati, latah nantinya. Ya, iya iya bener latah. Iya. Assalamualaikum, anjing kemana lu? Udah bener assalamualaikum kemana apa lu? Kemana aja lu anjing ya? Astagfirullahaladzim. Ya, awas lo, jangan latah. Tanya nyapa di sana, apa itu anjing? Kan begitu. Wah, nggak boleh ngomong anjing di sini mah, neraka. Oh kan? Repot lagi. Iya. Terus jangan fasik, jangan berbuat fasik, jangan merugikan diri sendiri, jangan bermaksiat, jangan berbuat keji. Gitu loh. Ya, mempersiapkan diri. Kalau suka merugikan diri sendiri, lah itu nanti latah. Di sana juga disebutlah Mekah dalam hal ini adalah ya sebagai tujuan kita berhaji di sana kan, di Mekah. Iya, apa di Bandung, apa Jakarta, apa di Monas, berhaji Mekah sana. Ya. Ya. Iya di sana. Ya, jangan dibiasakan merugikan diri sendiri, jangan dibiasakan bermaksiat, nantinya latah. Gitu loh. Persiapkan diri untuk menemui hari yang besar itu, untuk menemui haji hiju kan, segala hujah dibedar di situ, yang benar, yang baik, yang tidak segala macam pun dibedar di situ. Hujah, nama juga hujah terbesar ya nanti di mahsyar kita. Ya, semuanya agung di sana. Ya, nah. Kemudian jangan sampai kita jidalah, berdebat, berbantah-bantahan, bertengkar. Karena kalau latah, pertengkaran, kesenggol dikit, ngamuk, senggol bacok katanya. Lah, saat top kesenggol, lu main bacok. Ditangkap sama polisi ngarab. Ya, sama polisi ngarab. Ya Romo kan bilangnya ngarab. Iya, polisi ngarab, Gusti ngalah. Ya. Iya. Abdul Jabbar ain ngabdul Jabbar jadinya. Iya, Hirobil ngalamin. Romo ya memang bener begitu, Romo mau ngomongnya begitu. Ya, Ustadz ya beda, Ustadz mau beda. Oh, LC. Ya, Kairo Mesir sana LC gelarnya, udah lulusan Ciamis. Lulusan Ciamis. Cirebon. Ya. Itu, dan kemudian adalah wa ma taf'alu min khairi ya'lamullah, dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan niscaya Allah mengetahuinya. Itu ya, kebaikan diperbuat ya pasti Allah mengetahui. Nah itu yang namanya perbuatan baik itu bisa memang secara disengaja, bisa memang karena memang sudah latah. Jadi urusan yang latah yang baik-baiknya saja, jangan yang jelek-jeleknya gitu loh. Latah istighfar alhamdulillah kan bisa, latahnya kalimat-kalimat thayyibah segala macam, astagfirullahaladzim, alhamdulillah, walailallah dan sebagainya kan begitu. Latahnya pusing sholat, latahnya nggak punya duit sholat, ya latah gitu kan ya, bener. Latahnya capek sholat, kok sholat aja, latahnya ngantuk sholat, ya yang baik-baik aja gitu loh. Lah emang sholat sambil berbaring nggak boleh? Boleh. Kalau akbar baru kita ngorok. Ya daripada mau tidur ngelamun jorok gitu loh. Kan repot ya, ngelamunin kandang kambing belum diberesin ngelamun jorok kan. Ya kotoran belum dibuang berarti ngelamun jorok. Ya dapur masih bating babalata berarti ngelamun jorok. Karena belum diberes sih, masih berantakan, yang jorok-jorok dipikirin. Bukannya ono ngelamunnya, bukan. Ya. Jadi latahnya yang baik-baik saja gitu loh. Karena kebiasaan. Nah, kemudian dalam hal ini dimaknai watazawadu fa inna khairaz zadid taqwa wa takuni ya ulil albab. Berbekalah tuh, dibawa bekal, suruh bawa bekal. Berhaji saja suruh bawa bekal, bagaimana dengan mahsyar, bagaimana dengan kubur, lu bekal lu apa kan begitu. Dan sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Lah kita diajarin takwa itu, kenali ya baik dan buruknya, hak dan batilnya, segala macamnya. Watakuni ya ulil albab, bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Bisa dipahami ya? Alhamdulillah, kata Abah Ustadznya 2 jam, ini 2 jamnya kurang 8 menit ya. Ya, 8 menitnya silahkan digunakan untuk closing ya.
Baiklah, saya cukupkan penerangan dan penjelasan. Nanti kita sambung dengan tanya jawab. Setelah ini, saya mohon maaf atas salah hilap dalam hal menjelaskan. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.